Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya rekan-rekan. Oke, pagi ini sedikit share tentang berapa sih konsumsi daripada blower terbaru produk AB Zero Cross. Cuman yang saya pakai untuk display pagi ini yang 4 channel ya. Baik nanti 4 channel maupun yang 8 channel sama aja konsumsinya. Nah, satu lagi yang pengen tak jelasin ke rekan-rekan tentang perubahan panas dari Zero Cross ini dengan produk-produk sebelumnya. Teman-teman yang sudah punya model ini bisa diperhatikan startupnya itu beda dengan versi sebelumnya. Kenapa? Kalau versi sebelum Zero Cross atau versi-versi pendahulunya itu dia naik tinggi dulu panas itu ya. Jadi contoh misalnya jenengan setting di 300 kayak gini ya, dia akan naik dulu di atas 300 baru dia cut off. Jadi kalau rekan-rekan nyeting 300 derajat ya, panas yang keluar di sini itu harus naik di atas 300 derajat dulu. Jadi kadang sampai merah, setelah merah baru dia turun menyetabilkan. Nah, potensinya kalau naik tinggi dulu baru turun itu satu, durability atau ketahanan daripada elemen itu akan berkurang ya, ketahanannya ya. Saya maksud rotok gampang putus atau ya itu tadi ya, mungkin bisa 2-3 bulan udah putus elemen. Karena itu tadi saya bilang dia akan naik tinggi dulu sampai membara baru dia turun. Tapi kalau Zero Cross itu lain. Seumpama jenengan setting 300, dia nanti mulai 250, 275 dia akan sudah mulai berkedip. Nah, dengan dia berkedip itu otomatis elemen di sini nggak akan sampai merah atau sudah didenyutkan. Sebetulnya prinsip daripada blower itu semua hampir sama ya, elemennya didenyutin. Beda jenengan kalau membuat atau teman-teman membuat blower dari dimmer tahu toh dimmer, tegangan AC yang dimainkan dia akan konstan. Dimmer AC itu yuk bisa dibuat sebagai blower yuk bisa. Tinggal kombinasi aja dengan dengan rangkaian angin nanti dikombinasi aja. Artinya secara manual sederhana. Yang mending mau beli blower AB merasa belum cukup silakan. Kalau mau buat solder uap atau blower dari dimmer AC yo silakan. Cuman nanti panasnya itu dia akan membara terus. Dia tidak sistem denyut ya, Nah, oke. Ini colokan ada 3. Ini ada colokan ada 3. Konsumsinya sudah 9 wattan ya. 9 watt itu dipakai di mana? Kalau yang ini tidak aktif ya, ini tidak aktif. Yang aktif ini colokan blower Zero Cross sama ini. Ini apa? Ini adalah CRX 100 ini. Kalau misalkan yang CRX 100 saya lepas, konsumsinya turun lagi di 7,6 watt ya, 7,6 watt. Berarti ini sekitar 2 watt lah, anggap aja ini 2 watt ya untuk C100-nya. Oke. Startup-nya kurang lebih 500 sampai 600 startup ya. Tapi setelah startup dia cuma bermain di 100, 200, 300 saja. Dan itu berdenyut sehingga membuat listrik jenengan itu enggak spontan berubah drastis gitu, tidak. Jadi ada teman-teman yang udah pakai Zero Cross, listrikku 450 kok kuat ya, masa iki awan bengi. Dulunya bisanya cuma siang aja, malam enggak bisa. Terus pakai ini kaget loh. Kok bisa ya siang malam dipakai? Oke. Jadi satu, perbedaan dengan versi-versi sebelumnya, Zero Cross itu mulai dari
dari bawah itu naiknya pelan, pelan, terus nanti mendekati stabil dia akan langsung berkedip. Jadi nggak sempat dia itu akan naik tinggi. Karena dia nggak sempat naik tinggi, makanya elemennya lebih tahan, durability elemennya atau ketahanan elemen itu, ya, itu akan lebih kuat. Nggak sampai terlalu tinggi, dia akan turun, Mas. Beda dengan blower sebelumnya. Nek blower sebelumnya jangan lihat aja, buka aja tuh corongnya ya. Corongnya jangan buka, jangan setting 300 atau 350, versi ribbon, versi alpha ya. Dia akan naik dulu, seret, naik di atas 300 baru dia turun stabil. Oke. Ini ada magnet di sini, ini ada magnet ya, ini ada magnet. Nah, pada saat ini saya angkat, jenengan perhatikan ke sini dulu. Nanti kita 2 kali sesi, 2 kali section ya. 2 kali sesi. Pada saat sesi startup nanti tak videokan konsumsinya. Kemudian pada saat startup tak videokan atau tak displaykan kamera ke layar. Oke. Kita ambil sesi pertama. Ini sudah saya setting di 300 ya. Settingan apa namanya? Panas 300, angin 50%, dan ini kurang lebih udah tak kalibrasi dulu tadi. Sudah saya kalibrasi dulu ya. Nanti begitu ini saya angkat, jangan perhatikan ke sini. Konsumsinya pada saat startup ya, konsumsi pada saat startup. Oke. Kita mulai 1 2 3. Ini startup 17 ya. 600-an ya, 600 startup. Habis itu nanti dia turun. Nah, udah mulai berkedip ini. Nah, 400 dia turun ya. Jadi naiknya hanya sesaat. Nah, habis itu turun 300. Nanti kalau dia sudah stabil, bermainnya cuma 100, 200, 100, 200 gitu. Ya, itu 200-an. Layar wattmeter saya rotok pelenok pisan Mas, mentol lireng gitu. Ya. Nah, malah cuma 100. Ya kan? Nah, ini sudah berkedip ini sudah berkedip. Bermain cuma di seputaran itu. Ini sudah berkedip, Mas. Udah nyetabilin. Di sini masih ini enggak masukkan ke dalamnya, lupa. Kelepas paling ini. Nah, enggak tak masukkan ke corong, baru dia naik nih ya. Ini sudah menyetabilkan, jadi naik 600 itu hanya sesaat aja, set, habis itu dia turun ya. Jadi itu dia turun, kemudian dia bergerak di seputaran itu, bahkan sampai di bawah 100 tuh ya toh. Ya mainnya cuma di seputaran itu aja Mas, mainnya watt itu cuma itu aja, nggak sampai 200. Makanya ada yang heran, loh Mas Afi, aku blower tak gawe awan bengi kok kuat ya. Biasanya gawe blower si A kok nggak kuat ya Mas. Bisanya cuma siang. Sekarang siang malam wis los sih. Listriknya cuma 450. Ya nggak tahu 450 itu dipakai konsumsi apa saja, saya nggak tahu. Cuman dia bilang biasanya nggak mampu saya pakai untuk malam hari, cuman bisa dipakai siang tok. Nah itulah. Dan perhatikan tuh, cuman 100-an konsumsinya pada saat stabil. Ini sudah mulai mendekati stabil ini. Udah naik kan, udah di 280 sekian. Naiknya pelan-pelan, sudah mendekati stabil, mendekati settingan di 300. Nah, kedipnya juga amazing, kedipnya juga stabil, lap. Jadi ini sebetulnya kedip itu frekuensi denyut, tegangan AC-nya dimainkan, ngetuknya tek gitu. Ya, 293 sudah mulai mendekati 300, 294, dan pada saat stabil, jangan perhatikan ini sekali lagi, perhatikan 97 watt, 110, 113, ngeri. Coba kayak blower yang apa namanya, yang dari negeri seberang itu, jangan perhatikan dikonsumsi wattnya berapa ya. 150, 126, 152, 128 ya. Konsumsi wattnya cuma segitu aja, gak signifikan banget. Udah dipantulkan, udah dibuat denyutnya ya.
299. Udah mendekati stabil dari settingan 300. Nih, ini settingan 300. Settingan 300 di sini sudah kurang lebihnya hampir sama, 300. 300 299, 300 299 itu wajar. Ada plus minus misalkan 5 derajat itu wajar ya Mas. Jadi kalau misalnya jenengan setting 300 kemudian dapatnya di 295, 305 itu wajar, ada plus minus. Dan yang membedakan adalah alat ukur. Alat ukur yang saya pakai ini C100 Thermorex C100 dengan sensor tipe K sampai yang bisa ngebaca sampai 400. Jadi kalau jenengan pakai AVO nanti nggak akan sama hasil kalibrasinya. Ya itu 300. Jadi jangan khawatir, Mas Abi kiosku cuman petang atau seket, piye kuat atau ora? Coba aja, enggak apa-apa. Ya. Ini sudah di posisi stabil ya, ini sudah di posisi stabil 300, angin 50%, di sini terbaca 301. Sensor tipe K yang saya gunakan di situ. Jadi sensornya tak taruh di depan corong. Konsumsi watt yang diambil di bawah 200. Piye jauh di bawah 200 loh ini. Tegangan AC-nya denyutin di bawah 200. Konsumsi wattnya loh. Oke. Sudah cukup saya pikir untuk display ke wattmeter. Sekarang saya selipkan dulu. Kita selipkan nanti di sini itu akan terbaca turun yaitu ya 25 sekian ya, turun terus suhunya. Sampai kipas itu akan sampai berhenti, sampai berapa kita setting sistem cooling down. Sistem cooling downnya kita setting berapa, dia akan baru berhenti. Ini saya lihat saya setting paling rendah tadi 0 derajat. Cooling down limit itu 0 derajat ya. Nanti nggak akan mungkin kipas ini berhenti, biarpun seharian sampean tunggu nggak akan mungkin berhenti. Kenapa? Suhu ruangan di Indonesia itu ya 30 sampai 40 derajat atau suhu ruangan. Terus sampean pengen suhunya ini 0 derajat, nggak mungkin. Kipasnya akan terus berputar. Karena itu saya biasanya kalau nyeting sistem cooling down itu biasanya saya setting sekitar 30, 35, 40 antara itu. Ya. Arahkan ke bawah. Sistem cooling down ya, sistem cooling down limit itu kan 0. Kita klik sekali lagi. Lalu kita arahkan ke 30. Oke, 30 ya, bisa saya setting di situ 30, baru saya kembali ke menu utama, tekan 3 kali. Di situ masih terbaca 49 ya. Di situ masih terbaca 49, 43. Nanti begitu dia menyentuh 30, angka 30, kipas itu baru berhenti. Kipas gagang akan berhenti. Jadi udah pembacaan suhu, bukan lagi timer seperti versi-versi sebelumnya itu pembacaan timer, atau misalnya dibuat 2 menit kipasnya berhenti. Kalau ini sudah suhu. Jadi dia ngebaca suhu di termo. Dia akan ngebaca suhu di sini. Begitu dia menyentuh 30, kipasnya berhenti. Nanti dia akan begitu kipas berhenti, sisa-sisa panas masih ada, kebaca termo lagi, suhunya naik, kipasnya muter lagi. Jadi jangan kaget yang punya Zero Cross model-model ini atau versi sebelumnya sama sistemnya. Kipas ini akan beberapa kali muter mati gitu ya Mas. Untuk beberapa kali, habis itu dia benar-benar mati. Kenapa? Karena pada saat awal dia mendekati suhu yang kita setting 30 sistem cooling down ya, sensor ini kan ada di depan kipas. Sensornya ada di depan kipas. Jadi pada saat menyentuh 30 kipas berhenti. Karena berhenti sisa-sisa panas masih naik sedikit. Misalnya 30 jadi naik 34, 35, kipasnya muter naik. Seret, mendinginkan lagi ya dah. Nah, mendinginkan lagi. Setelah mendinginkan menyentuh 30 lagi, kipasnya berhenti. Kipas berhenti, ini masih ada sisa nih, sisa panasnya masih belum fix, belum benar-benar di bawah 30 atau belum sama dengan 30, dia akan muter lagi sesaat kipasnya itu. Set, mati. Set, beberapa kali setelah itu benar-benar kipasnya nggak akan berputar Mas.
Kayak gini sudah suhu di bawah 30 atau itu di 26 ya. Terbaca di 26. Terbaca di 26 derajat itu ya udah pasti. Sistem cooling down-nya kita setting 30, kalau itu sudah di bawah 20, di bawah 30 ya udah berhenti, kipasnya harus berhenti Mas. Nggak berputar. Nah, kita masuk ke sesi kedua. Sesi kedua itu jenengan lihat nanti yang angka 25 itu, yang angka 25 itu ya, sama lampu heater. Lampu heater ini yang jenengan perhatikan. Jenengan perhatikan. Settingan 300 angin 50%. Ini sekarang suhunya akan 24 nih. 23 turun, udah turun lagi. Lumayan, Blitar atau adem didik iki. Ya. Nah, nanti begitu saya angkat, yang jenengan perhatikan adalah ini. Lah ini tetap Mas, ini nggak berubah-ubah, ini tetap ya. Yang atas ini panas, yang bawah ini angin. Persentase. Terus ini adalah waktu jenengan selama 500 detik itu dia akan mengeluarkan panas. Nanti kalau sudah lebih dari 500 detik, terus jenengan blower belum selesai, itu nggak akan keluar panas. Itu harus ditaruh di tempat dudukan dulu supaya triggernya kerja, magnetnya kontak dengan program, baru dia akan reset ulang lagi, baru dia keluar panas lagi. Oke, jangan perhatikan yang ini, aktual ini nanti dia mendekati 300, dia udah berkedip Mas. Jadi blowernya nggak sempat marong terlalu lama, atau elemen bisa lebih awet terjaga. Gini ya. Saya angkat dulu, magnet ini saya angkat. Nanti jenengan perhatikan yang tadi saya bilang, yang sekarang tulisannya 19 itu ya. 19 derajat. Abaikan aja angka-angka yang lain. Jangan perhatikan itu, sama perhatikan lampu pompa heater. Ya, ini saya angkat. Oke, 1, 2, 3. Ya, dia naik kan? Naik set. Nah, nanti di seputaran 200 lebih sekian, 250-an, dia akan berkedip Mas. Dia akan berkedip. Maksudnya, nah, dia udah mulai berkedip tuh. Nah, ya. Gitu. Belum sampai 300 dia udah mulai berkedip Mas. Itu salah satu fitur keistimewaan di Zero Cross, membuat durability daripada gagang elemennya sampean itu lebih awet. Memang suhu yang keluar terbaca di mana, di sensor itu nggak langsung drastis tiba-tiba jadi 300, enggak. Kan kita manasin ini, manasin besinya. Sebetulnya suhu di corong ini sudah 300-an. Suhu di corong itu sudah 300-an. Tetapi di sensor, ya namanya besi dipanasi apa langsung mengangah ngono kan enggak, atau langsung merah kan enggak Mas. Logika aja, sebuah panas itu membutuhkan perambatan. Nah, dia dirambatkan di sebuah besi sensor. Pomo saman blower iki, saman kasih suhu 300, ini besi. Apa langsung begitu saman sentuhkan blower ini langsung berubah jadi 300 besine? Kan tidak. Kan pasti dia akan naik pelan-pelan dulu. Ya sama dengan yang dibaca di sini. Sama dengan yang dibaca di sini. Ya toh? Ini masih naik. Besinya masih ngebaca panas, masih naik. Perbedaan dengan 8 channel itu ada sistem preheat. Jadi kalau misalnya jenengan setting 300 atau 350 suhu pasang, kemudian suhu preheat itu jenengan setting 250, dia akan menuju 250 selama sekian detik. Selama sekian detik yang jenengan setting atau teman-teman setting. Oh, aku pengen ngangetin dhisik ben IC-ne enggak mati, ben PCB-ne enggak kembung. Supaya yang kedua, fluknya juga bisa tersebar duluan. Nah, setelah fluk tersebar duluan, setelah PCB anget, komponennya anget, baru dia naik ke suhu pasang. Naik ke suhu pasang. Makanya banyak teman-teman yang nyaman ada preheatnya. Bagi pemula ya, terutama bagi pemula itu nyaman pakai preheat karena dia benar-benar bisa mengenali alatnya benar-benar dari awal. Kalau yang sudah expert, sudah paham sistem karakteristik blower AP, mau pakai 4 channel, 8 channel sama aja. Semua itu berdasarkan eksperimen, pengalaman, dan pengalaman seseorang itu tidak akan bisa dengan pengalaman diri kita sendiri. Nggak bisa pengalaman orang kita jiplak. Oh iya jam 6.25 nih, mau nganter anak sekolah dulu ya. Oke.
Jadi itu ya, anak saya udah, "Pak, ayo cepet anterin sekolah." Udah mulai ngelirik-ngelirik nih, sedikit ngelirik-ngelirik udah. Ya, jadi itu ya rekan-rekan, di grup perbedaan zero cross. Perbedaan zero crossnya itu karena sistem startupnya beda, konsumsi wattnya juga sedikit beda, lalu apa namanya, denyutnya itu udah dimulai dari rendah. Settingan 300 dia akan mulai di 250-an sekian, dia udah mulai kedip. Settingan 350 dia akan mulai di sekitaran 300 lebih sedikit, dia udah mulai kedip. Sehingga membuat apa? Gagang elemenmu awet mas, insya Allah awet. Lek memang rusak, yo namanya elektronik, kita nggak bisa prediksi rusaknya kapan. Badan kita aja capek kok. Kita seharian kerja yo capek, apalagi alat dipakai untuk terus menerus. Punya dua sip A sip B, blowre kuwi ae, wah gantian, yo capek ya. Oke, sementara gitu review 4 channel tak kirim ke Jawa Tengah ya, orderan tadi malam, nggak tahu masih apa, lupa, tapi ada di WA saya karena ordernya lewat WA pas di luar jam kerja. Kemudian stok saya untuk zero cross ini tinggal 3 saja, karena PCB ini masih ketahan di Bea Cukai Jakarta. Ini PCB bukan lagi cetak di Blitar atau cetak sendiri, bukan. Tapi PCB itu saya cetak di GLC Cina ya. Jadi butuh waktu bisa sampai 2 minggu, sampai ke Indonesia bisa lebih. Stok saya cuma 3. Di Shopee ada mas apa? Mas Irham. Di Shopee ada tapi harganya beda ya mas. Shopee up-nya sampai 200 ribuan Shopee sekarang, hampir 20%. Ya. Jadi dengan mau ngambil lewat Shopee, kayaknya masih tak sediakan di Shopee. Tapi yang 4 channel aja, yang 8 channel habis. Oke, sebentar gitu reviewnya. Saya selipkan dulu. Saya pasang magnet. Saya kalau pagi hari jarang sekali ngopi ya, cuman air putih sama air kelapa ya. Istri saya biasanya mesti selalu beli air kelapa kayak gini. Air kelapa segini tuh pagi itu mesti tak habiskan. Jarang saya kopi. Wis tuwek, saya ketahun kakean kopi kok ora kuat awake, rogone wis tuwek. Jadi malah yang saya minum setiap hari itu air putih, kadang Yakult, terus air kelapa ini yang sering saya minum. Ya, ini selalu disediakan sama istri saya setiap hari karena kita jualan es, jadi isi es telernya itu kan ada kelapanya. Nah, air kelapanya dikasihkan ke saya. Ya. Apa ini? Dagingnya kelapa dijual sama es teler. Ya. Mungkin sepele cuma air kelapa, tapi ya alhamdulillah saya jarang. Ya semoga aja tetap sehat, nggak sakit-sakitan. Oke, itu aja. Anak-anak sudah siap-siap mau sekolah. Saya pagi nganterin 2 anak ini. Terima kasih, selamat pagi. Saya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.